Yo, para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih cuy. Nah, di segmen Mari Ngeharem kali ini gue mau ngebahas para betina yang suka sama Kusanagi Takeru, MC dari seri Taimado Gakuen. Salah satu seri yang ya gue suka juga sih, dan sebenarnya udah banyak banget gitu yang request pembahasan harem dari Takeru. Ya udah dari kapan tau lah banyak banget yang request buat ngebahas haremnya Takeru. Tapi ya maaf banget gitu, baru bisa gue bikin sekarang. Dan buat lo yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat bacaan orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID itu bakal ada di akhir video. Jadi ya lo bisa nonton video ini sampai akhir. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cek, yang mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelum ngebahas para betina yang suka sama Kusanagi Takeru, gue mau spill dikit nih ending dari Taimado Gakuen. Jadi di ending Taimado Gakuen, Takeru itu cuma nikah sama satu orang cewek dan punya satu orang anak. Oke, gue tekenin lagi, Takeru cuma nikah sama satu orang cewek. Tapi sayangnya cewek yang jadi istrinya Takeru itu nggak dikasih tahu siapa. Ya bisa dibilang ini open ending lah. Sesuai imajinasi para penontonnya aja, sesuai imajinasi para pembacanya aja mau ngecomblangin Takeru sama betina yang mana. Kecuali ya emang ada beberapa cewek gitu yang di ending emang nggak mungkin jadi istrinya Takeru. Hal itu terungkap jelas di bagian epilog. Dan tenang aja, nanti bakal gue jelasin kok siapa aja yang berkemungkinan jadi istrinya Takeru dan siapa aja yang nggak mungkin jadi istrinya Takeru dan kenapa mereka nggak mungkin jadi istrinya Takeru. Oke, jadi sekarang udah pada paham kan kalau Takeru itu cuma punya satu istri dan satu orang anak. Tapi yang nggak dikasih tahu siapa yang jadi istrinya dan siapa nama anaknya. Terus para betina yang suka sama Takeru, pertama ada Otori Ouka. Takeru dan Ouka pertama kali bertemu ketika ujian praktek di SMP Taimado Gakuen. Dan mereka dipertemukan lagi ketika Ouka dikirim buat balik ke akademi dan bergabung dengan timnya Takeru. Sebelum gabung ke timnya Takeru, Ouka itu bisa dibilang ya sebenarnya udah lulus dari akademi Taimado Gakuen karena prestasinya dan merupakan anggota EXE atau kepolisian khusus yang menangani para penyihir. Tapi karena sewaktu lagi tugas Ouka membuat kekacauan, dia dikirim lagi ke akademi buat belajar lagi, yang akhirnya diputuskan kalau Ouka bakal masuk ke timnya Takeru. Awalnya Ouka sama sekali nggak peduli gitu sama Takeru ataupun sama timnya Takeru. Yang ada di otaknya Ouka itu cuma balik lagi ke EXE, dan hal itu dikarenakan dendamnya Ouka di masa lalu sewaktu semua keluarganya dibantai sama para penyihir. Yang ngebuat Ouka ya dendam banget lah ke para penyihir yang menyalahgunakan sihir dan pengen ngebantai mereka semua. Tapi ya sifat Ouka yang awalnya cuek itu perlahan-lahan mulai terbuka ke timnya dan bisa diajak kerjasama. Selain itu terbukti kalau Ouka adalah salah satu betina yang naksir Takeru. Bahkan sampai di epilog LN-nya Ouka itu masih nggak bisa lepas dari sisinya Takeru. Yang dimana di bagian epilog Ouka dan Takeru bakal jadi anggota EXE. Takeru bakal jadi wakil kapten EXE dan Ouka bakal jadi kapten EXE. Cuma ya Ouka nggak kayak harem Takeru yang lain yang pada ngebet banget gitu kan buat dapetin Takeru sampai pada ribut di depan umum. Ouka cenderung cuek sama perasaannya sendiri. Walaupun ya banyak adegan romantis gitu antara Takeru dan Ouka yang bikin Ouka seneng banget. Bahkan Ouka juga tidak mempermasalahkan Takeru yang sering ngegrepe opanya, mau itu sengaja ataupun gak sengaja. Ouka sama sekali nggak masalah kalau Takeru menggrepe-grepe opainya. Cewek kedua yang suka sama Takeru adalah Suginami Ikaruga, ahli teknologi yang ada di timnya Takeru dan orang yang melakukan maintenance ke peralatan timnya Takeru. Sebelum jadi ahli teknologi, dulunya Ikaruga adalah seorang alkemis jenius yang bisa menciptakan homunculus. Dan diketahui kalau Ikaruga juga seorang homunculus yang diciptakan di laboratorium para alkemis. Tujuan diciptakannya Ikaruga untuk membantu para manusia, karena Ikaruga itu didesain sebagai homunculus yang ahli di bidang alkimia dan teknologi. Dan setelah Ikaruga membuat kekacauan di laboratorium, dia kabur dari laboratorium dan masuk ke SMP Taimado Gakuen. Dan di SMP Taimado Gakuen pertama kalinya Ikaruga bertemu dengan Takeru. Sejak awal pertemuan mereka, Ikaruga itu udah tertarik ke Takeru. Tapi bukan sebagai lawan jenis, melainkan sebagai subjek eksperimen.
Cuma setelah menghabiskan banyak waktu berdua, karena ya sewaktu SMP Takeru dan Ikaruga emang suka berduaan, soalnya emang cuma mereka berdua doang gitu kan, nggak ada yang lainnya. Ikaruga jadi cinta ke Takeru, dan bisa dibilang ya Ikaruga itu yang paling belak-belakan lah menunjukkan perasaannya ke Takeru. Bahkan Ikaruga sampai bilang ke Takeru dan para cewek yang suka sama Takeru kalau dia sama sekali nggak ada masalah gitu, jadi Nyonya Kusanagi, yang berarti ya jadi istrinya Takeru. Dan sewaktu elf yang diciptakan Ikaruga sewaktu dia masih jadi alkemis muncul lagi, Ikaruga bilang kalau dia pengen Takeru jadi bapaknya si elf, yang kalau diartikan ya Ikaruga pengen Takeru jadi suaminya. Cewek ketiga yang suka sama Takeru adalah Sayonji Usagi, sang sniper dari timnya Takeru. Usagi adalah anak konglomerat yang ya tajir melintir lah. Dan sebagai anak dari salah satu konglomerat ternama, Usagi diajarkan untuk berbicara dengan cara yang lemah lembut. Tapi hal itu malah ngebuat Usagi dibully di akademi karena ya sifatnya yang dianggap kayak bocah dan gak cocok lah jadi seorang militer. Usagi masuk ke Taimado Gakuen karena wasiat dari kakeknya yang menyuruh Usagi harus masuk ke Taimado Gakuen karena bakatnya menjadi seorang sniper. Tapi ya walaupun Usagi punya bakat sebagai seorang sniper, bahkan bisa dibilang seorang jenius, dia itu punya sifat yang pemalu dan gampang panik yang ngebuat bakatnya jadi kekubur. Soalnya ya karena sifatnya itu semua tembakannya Usagi jadi meleset. Tapi ya setelah Usagi terus mendapatkan motivasi dari Takeru, Usagi mulai menghilangkan sifat panikannya yang ngebuat bakatnya sebagai seorang sniper jenius mulai terlihat. Bahkan sampai Usagi itu dapat tawaran buat masuk ke tim lain yang lebih ternama dari timnya Takeru, walaupun ya ditolak sama Usagi. Dan karena Takeru yang selalu memotivasi Usagi dan selalu peduli ke Usagi, bahkan sampai Takeru membantu Usagi menggagalkan pertunangannya Usagi, Usagi lama-lama jadi jatuh cinta ke Takeru. Usagi menunjukkan rasa cintanya secara terang-terangan, bahkan dia nggak suka ketika ada cewek lain yang deket sama Takeru. Ya sifat khas Ojo sama gitulah, yang malu-malu tapi posesif gitu. Cewek keempat yang suka sama Takeru adalah Nikado Mari, penyihir pertama yang masuk ke Taimado Gakuen dan mantan anggota Valhalla. Mari lahir dari keluarga penyihir terkenal, tapi karena dia dan keluarganya tinggal di kota tanpa hukum, kedua orang tuanya mati dibunuh dan menjadikan Mari yatim piatu sejak kecil. Setelah menjadi yatim piatu, Mari dikirim ke panti asuhan dan dibesarkan sama sister yang mengajarkan Mari kalau sihir bisa juga digunakan untuk hal yang baik. Dan itu membuat Mari bertekad untuk mengubah pemikiran masyarakat tentang sihir yang dianggap sesat. Semenjak itu, nama Mari mulai terkenal sebagai penyihir jenius yang baik hati karena suka menolong orang. Tapi ya hal itu malah jadi bumerang bagi Mari. Karena nama Mari yang dikenal sebagai penyihir jenius terdengar sampai ke petinggi Valhalla atau organisasi penyihir. Nah, salah satu petinggi Valhalla mengambil inisiatif dengan menyandra semua anak-anak yang ada di panti asuhan. Dan mereka akan membiarkan anak-anak itu tetap hidup asalkan Mari mau bekerja sama dengan mereka. Dan hal itu ya mau nggak mau ngebuat Mari bergabung dengan Valhalla dan melakukan berbagai pembunuhan. Tapi lama-kelamaan rasa keadilan yang ada di dalam diri Mari itu nggak kuat sama tindakannya sendiri dan akhirnya dia melakukan pemberontakan ke Valhalla yang berakhir Mari ditangkap Taimado Gakuen dan masuk ke timnya Takeru. Dan titik dimana Mari bisa jatuh cinta ke Takeru pas Takeru bilang hal yang sama kayak yang dibilang sister panti asuhannya di masa lalu yang bilang kalau sihir juga bisa digunakan untuk hal yang baik. Ditambah Takeru juga bilang kalau Mari itu adalah seorang penyihir yang hebat karena dia mau merubah pemikiran masyarakat yang berpikir kalau sihir itu adalah sesat. Dan ketika semua orang gak ada yang bisa mendekati Takeru karena tragedi Takeru sama adanya Takeru, Marilah satu-satunya orang yang mendekati Takeru dan memotivasi Takeru. Bahkan ya bisa dibilang Mari itu orang yang menyelamatkan Takeru dari keterpurukannya sewaktu peristiwa adanya Takeru. Ya bisa dianggap cintanya Mari itu bener-bener murni lah, karena ya dia nggak takut gitu kalau harus bentrok sama adanya Takeru asal Takeru bisa balik lagi kayak dulu. Cewek kelima yang suka sama Takeru adalah Hoshijiro Nagaru, ketua OSIS dari Taimado Gakuen. Di masa lalu, adanya Nagaru ditangkap sama para militer yang disuruh sama organisasi anti sihir karena adanya Nagaru di Dianoksa memiliki sihir di dalam tubuhnya dan menderita penyakit overflow kompleks.
suatu penyakit yang penderitanya tidak bisa mengendalikan energi sihir yang ada di dalam tubuhnya. Dan organisasi anti sihir yang menangkap adiknya Nagaru berdalih kalau mereka bakal menyembuhkan adiknya Nagaru. Tapi ternyata yang mereka lakukan itu justru bereksperimen ke tubuh adiknya Nagaru. Dan setelah mengetahui fakta itu, Nagaru bertekad untuk mengambil alih organisasi anti sihir yang menangkap adiknya dan merombak segala hal yang ada di dalam organisasi anti sihir. Dan langkah pertama yang diambil Nagaru adalah menjadi ketua OSIS di Taimano Gakuen. Setelah Nagaru menjadi ketua OSIS di Taimano Gakuen, Nagaru jadi pemimpin aliansi para pemberontak dari berbagai fraksi, kayak fraksi anti sihir, fraksi penyihir, dan fraksi yang lainnya. Yang jelas ya di situ Nagaru itu umurnya masih 17 tahun, tapi dia udah bisa memimpin suatu aliansi besar yang dimana ya isinya orang-orang yang umurnya lebih tua dari Nagaru, tapi Nagaru bisa memimpin mereka. Yang mana itu menandakan kalau Nagaru emang benar-benar sosok leader yang punya jiwa leadership banget lah. Pertemuan pertama Nagaru dengan Takeru ketika Takeru menawarkan kontrak kerjasama dengan Nagaru. Dan karena Nagaru nggak merasakan adanya niat jahat dari Takeru, Nagaru setuju untuk melakukan kontrak dengan Takeru. Dan secara bertahap, Nagaru mulai bergaul dengan timnya Takeru dan juga mulai menyimpan perasaan romantis ke Takeru. Bahkan dia juga ikutan buat ngerebutin Takeru. Dan di epilog diketahui kalau Nagaru jadi pemimpin dari organisasi anti sihir menggantikan bapaknya Oka. Dan dia juga udah merombak segala hal yang ada di dalam organisasi anti sihir. Cewek keenam yang suka sama Takeru adalah Kanaria, mantan anggota Valhalla yang awalnya jadi musuhnya Takeru. Kanaria merupakan salah satu homunculus yang diciptakan alkemis dan dibesarkan sama Isuka. Selama dibesarkan Isuka, Kanaria mendapatkan perlindungan dari Valhalla karena Isuka yang bergabung dengan Valhalla, yang dimana ya mereka punya tujuan masing-masing. Isuka bergabung dengan Valhalla untuk melindungi Kanaria, sedangkan Valhalla pengen Isuka bergabung agar Isuka melakukan berbagai penelitian untuk Valhalla. Dan setelah Isuka mati, Kanaria bergabung dengan Valhalla dengan tujuan menghancurkan organisasi anti sihir karena dia dapat informasi kalau organisasi anti sihir yang telah membunuh Isuka. Tapi ternyata informasi kematian Isuka telah direkayasa dan dibuat seolah-olah organisasi anti sihir yang ngebunuh Isuka. Padahal yang ngebunuh Isuka adalah salah satu petinggi Valhalla yang melakukan konspirasi. Dan terungkap juga kalau Kanaria sebenarnya adalah elf yang pernah diciptakan Ikaruga di masa lalu sewaktu Ikaruga masih jadi seorang alkemis di laboratorium para alkemis. Yang berarti Ikaruga adalah ibunya Kanaria. Dan juga Kanaria akhirnya mengetahui tentang kematian Isuka yang telah direkayasa sama salah satu petinggi Valhalla. Pada awalnya Kanaria nggak suka sama Takeru dan nggak terima gitu karena kalah duel sama Takeru. Tapi Takeru justru bersikap baik ke Kanaria karena Kanaria juga diajarkan Kendo sama Orochi, orang yang mengajarkan Takeru Kendo. Jadi ya sebagai orang yang belajar Kendo dari guru yang sama, Takeru tahu kerasnya didikan Orochi itu kayak apa. Makanya ya dia bersikap baik ke Kanaria. Dan karena itu perlahan-lahan Kanaria mulai membuka sikapnya ke Takeru yang bersikap baik ke dia. Walaupun ya secara garis besar Kanaria itu suka sama Takeru, tapi rasa sukanya itu bukan perasaan rasa suka romantis. Dan di bagian epilog diketahui kalau Kanaria jadi salah satu murid di Taimano Gakuen. Dan di situ kelihatan banget gitu kan, cukup jelas perannya Takeru yang kayak bapaknya Kanaria, yang perhatian, penuh kasih sayang, dan menyuruh Kanaria untuk menikmati masa-masa sekolahnya yang gak mungkin bisa diulangi sama Kanaria. Ya ceramah layaknya seorang bapak pada umumnya lah. Dan hal itu harusnya udah memperjelas gitu kalau rasanya gak mungkin banget Kanaria yang jadi istrinya Takeru. Cewek ketujuh yang suka sama Takeru adalah Kusanagi Kiseki, adik kandung Takeru yang sangat-sangat brokon dan yandere. Udah bukan rahasia umum lagi lah kalau Kiseki itu alasan Takeru bergabung dengan Taimano Gakuen dan jadi bagian dari organisasi anti sihir. Karena ya organisasi anti sihir itu kan berjanji ke Takeru bakal menyembuhkan Kiseki kalau Takeru bergabung dengan mereka. Yang sebenarnya ya mereka itu melakukan eksperimen kejam ke tubuhnya Kiseki. Bahkan ya Kiseki itu sampai dibunuh berkali-kali. Tapi ya karena Kiseki abadi, dia nggak bakal mati. Mau dipenggal, jantungnya dicopot, tubuhnya dihancurin, tetap aja Kiseki itu kagak bakal mati. Dan tubuhnya secara otomatis bakal langsung regen lagi.
Bahkan kematian aja itu menolak keberadaannya Kiseki. Hal itu dikarenakan Kiseki adalah Hyakyako atau master dari ribuan iblis yang pernah disegel sama klan Kusanagi. Sejak awal kelahirannya udah beberapa kali Kiseki itu dibunuh sama bapaknya sendiri. Tapi karena kayak yang gue bilang tadi gitu kan, kematian aja menolak keberadaan Kiseki, Kiseki ya tetap nggak mati. Dan sampai akhirnya ya Kiseki itu disegel di suatu ruangan bawah tanah yang ada di dalam hutan klan Kusanagi. Setelah beberapa tahun secara nggak sengaja Takeru ketemu sama Kiseki, yang mana ya setelah itu mereka jadi dekat karena ya sering menghabiskan banyak waktu berdua. Walaupun ya secara ruangan mereka itu terpisah. Dan sewaktu Takeru balik lagi ke desanya setelah menjalani pelatihan dengan Orochi, dia menemukan desa klan Kusanagi udah habis terbakar yang disebabkan sama Kiseki yang lepas kendali akan kekuatannya. Dan hal itu ngebuat semua anggota klan Kusanagi pada mati kecuali Takeru, Kiseki, dan Orochi. Jadi ya klan Kusanagi itu cuma menyisakan Takeru, Kiseki, dan Orochi. Setelah pembantaian itu, Kiseki meminta Takeru buat ngebunuh dia. Tapi Takeru yang masih labil dan ragu-ragu nggak bisa ngebunuh Kiseki. Dan akhirnya ya Kiseki ditangkap sama organisasi anti sihir dengan dalih kalau mereka akan menyembuhkan Kiseki kalau Takeru mau bergabung dengan organisasi anti sihir. Setelah bertahun-tahun dapat siksaan dari organisasi anti sihir, Kiseki membuat suatu kekacauan yang dimana ya itu udah adalah di bagian akhir animenya. Dan setelah Kiseki membuat kekacauan, Kiseki ditangkap lagi sama organisasi anti sihir. Tapi kali ini mereka menyerahkan Kiseki ke para alkemis untuk melakukan beberapa penelitian ke tubuhnya Kiseki. Dan setelah melalui perjuangan yang panjang banget, Takeru bersama aliansi para pemberontak akhirnya bisa menyelamatkan Kiseki dari laboratorium para alkemis. Dan di epilog diketahui kalau Kiseki jadi dekat sama orang-orang di sekitarnya Takeru. Dia menganggap Ikaruga kayak kakaknya sendiri, dan hal itu langsung diungkapkan sama Kiseki yang bilang kalau Ikaruga udah dia anggap sebagai kakak perempuannya. Sedangkan Usagi, Oka, dan Mari, Kiseki menganggap mereka sebagai sahabatnya dan Kanaria sebagai saudaranya. Tapi di epilog juga terungkap kalau Kiseki itu nggak mungkin jadi istrinya Takeru, karena Kiseki bilang walaupun Takeru udah punya istri dan punya seorang anak, dia akan tetap mengejar Takeru sebagai pasangan romantis untuk dijadikan suaminya. Yang berarti ya dari hal itu harusnya terungkap kalau Kiseki bukanlah istrinya Takeru. Cewek terakhir yang suka sama Takeru adalah Lapis Lazuli, senjata yang memiliki jiwa dan tubuh loli yang melakukan kontrak dengan Takeru. Lapis diciptakan dari dunia mitologi Nordik dan gak diketahui gimana caranya organisasi anti sihir bisa mendapatkan Lapis. Orang pertama yang melakukan kontrak dengan Lapis adalah Kusanagi Mikoto, ade dari Orochi, dan kontrak itu dibuat sebelum perang besar terjadi. Dan setelah kematian Mikoto di perang besar, nggak ada lagi yang melakukan kontrak dengan Lapis sampai akhirnya terpilihlah Takeru buat melakukan kontrak dengan Lapis. Di pertarungan terakhir melawan Sugetsu, ayah angkatnya Oka yang merupakan dalang dari semua kekacauan yang ada, Lapis mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Takeru dari kematian, yang dimana ini tuh momen mengharu biru banget lah. Karena ya sebelum Lapis benar-benar menghilang setelah menyelamatkan Takeru, Lapis memeluk Takeru dan mencium Takeru. Setelah itu Lapis bilang ke Takeru, "Arigato, soste, sayonara, master." Dan setelah itu Lapis benar-benar menghilang, yang bisa diartikan ya kalau Lapis itu udah mati. Dan momen ini tuh benar-benar mengharu biru banget. Bahkan pas gue baca bagian ini mata gue tuh sampai berair karena ya Lapis juga sebelum sebelum memutuskan untuk mengorbankan dirinya, dia bilang ke Takeru kalau dia akan selalu ada di sisinya Takeru. Sumpah sedih banget gue bacanya anjir. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke untuk pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan gak penting dulu pada lu bisa tulislah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan gue yakin banget sih, pasti banyak gitu yang bingung sama apa yang gue jelasin tadi. Ya gue bisa maklum gitu, karena ya emang gue nggak bisa jelasin secara detail. Ditambah seri ini tuh banyak banget plot twistnya anjir, yang bikin gue bingung gitu mau jelasin secara detail gimana caranya kalau nggak ngejelasin dari volume 1 sampai volume akhir. Dan karena pembahasan kali ini pembahasan para betina yang suka sama Takeru gitu kan, bukan pembahasan dari jalan cerita Taimado Gakuen, jadi ya nggak mungkin gitu gue ngejelasin secara detail karena ya udah beda pembahasan.
Dan sebelum mengakhiri video ini ya, gue pengen bacain dulu nih beberapa orang yang udah donasi atau udah traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama ada dari Dans. Makasih bang, requestan aneh Naukin dimasukin ke wishlist. Iya sama-sama Cuk, dan thank you banget nih Cuk ya atas donasinya. Kedua ada dari Kazuto Kayaba. Anjir, gue jadi ingat seri yang satu itu tuh yang main pedang-pedangan. Bahas anime tentang cerita plot twist di sesuai ending atau pertengahan alurnya dong. Mungkin nanti bakal gua cari dulu ya, plot twist yang bagus gitu, yang enak buat dibahas apa aja gitu. Jadi ya gue masukin wishlist dulu. Ketiga ada dari Nolep. Jangan lupa bahagia bang. Iya, selalu bahagia itu emang suatu keharusan dalam hidup ini. Keempat ada dari Fan. Request pembahasan LN Toaru Majutsu no Index New Testament bang. Semangat terus kontennya. Iya semangat terus. Thank you banget nih Cuke atas donasinya. Dan buat pembahasan atau buat requestan lu nih tentang LN Toaru Majutsu no Index New Testament, itu bakal gue baca dulu lah LN nya, karena ya jujur aja gue belum baca nih yang New Testament nih. Kelima ada dari Yaren Kuklo. Bang mau request buat bahas LN Otonati no Tenshi sama, seperti alur cerita dan lain sebagainya, mumpung animenya bakal diadaptasi tahun depan. Mungkin bakal gue bahas nanti gitu ya, karena ya jujur nih gue masih belum baca LN ya, gue mau baca-baca dulu soalnya ya udah banyak banget list LN yang pengen gue baca. Keenam ada dari Horen. Di LN atau WN Kamitachi ni Hirowareta Otoko, apakah Ryoma sudah reuni dengan Elaria? Selama gue baca sampai volume 8 LN nya, Ryoma belum reuni dengan Elaria. Ya itu baru sampai volume 8. Gue nggak tahu sih volume 9 dan seterusnya, karena ya gue bacanya itu baru sampai volume 8 dan gue nggak baca WN Kamitachi Hirowareta Otoko. 7 ada dari Fatur. Semangat terus bang. Iya semangat terus. Thank you banget nih Cuke atas donasinya. Ke-8 ada dari Kuro. Awali harimu dengan seruput kopi. Wah iya jelas lah, pagi-pagi itu nyeruput kopi ya kan, ditemenin ubi atau ditemenin singkong gitu kan, sama sebatang rokok. Waduh mantep banget itu. Ke-9 ada dari Yuki Nino. Kenapa dalam anime genre harem cewek pertama yang ditemuin selalu jadi heroin? BTW ini 10 kopi harus habis sekali teguk. Anjir lo mau bikin gue OD karena kopi shwe. Dan buat pertanyaan lu kenapa di anime genre harem itu cewek pertama yang ditemuin selalu jadi heroin, jawabannya ya untuk mempertegas kalau anime itu punya genre harem. Soalnya ya kalau yang cewek pertama ditemuin aja nggak jadi heroin, itu kayak tidak menggambarkan atau kurang menggambarkan genre harem. Dan terakhir dari Steph. Nggak ada niat buat bikin rangkuman WN Mobuseka? Jawabannya enggak. Gue udah kapok bikin rangkuman WN karena capek, asli capek banget bikin rangkuman WN tuh. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.